Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri dan juga identitas diri. Jadi, konsep diri adalah potret mental yang kita miliki tentang diri sendiri. Ini mencangkup bagaimana kita memandang karakter, kemampuan, dan peran kita di dunia. Dalam dunia bimbingan dan konseling, memahami konsep diri sangatlah krusial karena hal ini menjadi dasar bagaimana seseorang berperilaku dan juga berinteraksi dengan orang lain. Komponen konsep diri yang pertama adalah komponen utama konsep diri, di mana menurut para ahli psikolog, konsep diri bukan hanya satu ide tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa elemen. Yang kedua adalah citra tubuh, body image. Pandangan kita terhadap fisik sendiri termasuk penampilan dan fungsi tubuh. Yang ketiga adalah ideal diri, self-ideal. Sosok yang kita inginkan atau harapkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan berprestasi. Dan yang keempat adalah harga diri, self-esteem. Penilaian atau evaluasi kita terhadap nilai diri sendiri, apakah kita merasa berharga atau tidak. Dan yang kelima adalah peran diri, self-role. Kumpulan perilaku yang diharapkan dari kita berdasarkan posisi kita di masyarakat, sebagai anak, pelajar, atau bahkan teman. Dan yang terakhir adalah identitas diri, self-identity. Kesadaran akan diri sebagai individu yang unik dan berbeda dari orang lain. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yang pertama adalah lingkungan keluarga dan pola asuh. Yang kedua, teman sebaya. Yang ketiga, pengalaman interpersonal dan hidup. Yang keempat adalah citra tubuh atau fisik. Yang kelima, faktor sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah faktor internal. Ciri-ciri individu dengan konsep diri yang positif. Yang pertama adalah memahami diri sendiri, yang kedua percaya diri, yang ketiga bersikap realistis, yang keempat mampu mengendalikan emosi, yang kelima terbuka terhadap kritik dan saran, yang keenam memiliki tujuan hidup yang jelas, yang ketujuh mampu menjalin hubungan sosial yang baik, dan yang terakhir adalah bersikap optimis. Sedangkan yang negatif yaitu tidak percaya diri, yang kedua sulit menerima diri sendiri, yang ketiga berpikir negatif terhadap diri sendiri, yang keempat sangat tekad terhadap kritik, yang kelima mudah putus asa, yang keenam cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, yang ketujuh tidak memiliki tujuan yang jelas, dan yang terakhir adalah bergantung pada penilaian orang lain. Adapun dampak konsep diri terhadap perilaku, yang pertama, pengaturan diri dan motivasi. Konsep diri menentukan sejauh mana seseorang merasa mampu mencapai tujuan. Yang kedua, pola interaksi sosial. Bagaimana kita memandang diri sendiri sangat memengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Konsep diri berfungsi sebagai kompas dalam memilih aktivitas atau lingkungan. Yang terakhir adalah kesehatan mental dan resiliensi. Mekanisme coping saat menghadapi stres. Mereka dengan konsep diri yang positif biasanya menggunakan strategi coping yang lebih adaptif. Selanjutnya, identitas diri. Identitas diri merupakan kesadaran batin seseorang tentang keberadaan dirinya yang bersifat utuh, unik, dan berkelanjutan. Secara psikologis, identitas diri mencangkup pengenalan terhadap ciri khas, keyakinan, nilai-nilai, serta peran yang dijalin dalam kehidupan. Identitas diri terbentuk melalui proses yang melibatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, pengalaman hidup, nilai-nilai yang diyakini, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini meliputi refleksi diri, pengenalan kelebihan dan kekurangan, serta penyesuaian antara harapan diri dengan realitas. Identitas diri juga berkembang seiring waktu melalui pengalaman, pembelajaran, dan perubahan sosial yang dialami seseorang.
Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan identitas diri karena melalui interaksi sosial, individu memperoleh nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi cara pandang dan perilakunya. Keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat luas memberikan pengaruh yang membentuk kepribadian, sikap, dan yang diyakini seseorang. Lingkungan juga memberikan umpan balik yang membantu individu memahami siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dikenali oleh orang lain. Perbedaan konsep diri dan identitas diri. Yang pertama, konsep diri. Konsep diri bersifat lebih deskriptif dan evaluatif. Ini adalah kumpulan keyakinan atau gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri secara keseluruhan. Sedangkan identitas diri bersifat lebih atributif dan eksistensial. Ini adalah kesadaran akan kesatuan diri yang tetap konsisten dari waktu ke waktu dan membedakan seseorang dengan orang lain. Hubungan konsep diri dan identitas diri, keduanya sangat erat dan bersifat dinamis. Identitas sebagai fondasi konsep diri. Bagaimana Anda memilih, misalnya sebagai seorang konselor, akan memberikan kerangka bagi konsep diri Anda. Dan yang kedua, evaluasi diri. Konsep diri mengandung unsur evaluatif. Jika identitas diri Anda adalah seorang pelajar, namun konsep diri Anda merasa saya lambat dan dalam belajar, maka hal ini akan memengaruhi cara Anda menjalani identitas tersebut. Dan yang terakhir adalah konsistensi internal. Manusia cenderung mencari konsistensi. Kesimpulannya, konsep diri adalah cara individu menilai dirinya, sedangkan identitas diri adalah jati diri yang terbentuk dari nilai dan peran. Konsep diri dan yang positif membantu individu membentuk identitas yang kuat dan sehat.